Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ummu hawiyah, dan tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wahai manusia yang memiliki akal pikiran, yang memiliki nurani dalam hatinya, yang senantiasa berjuang untuk menaklukkan hawa nafsunya. Ketika Allah memutuskan bahwa sejahat apapun pikiranmu, sebejat apapun hawa nafsumu, namun jika engkau itu hanya sebatas dalam pikiran, sebatas dalam niat, tapi engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak dikategorikan dalam suatu bentuk dosa. Dan ketika engkau berniat dalam hati, ketika engkau berniat dalam pikiranmu, dan ketika engkau berniat untuk menaklukkan hawa nafsumu, meskipun itu belum terlaksana, hanya sebatas niatan, namun Allah sudah mengajar itu suatu pahala untukmu. Lalu bagaimana mungkin nilai timbangan kebaikanmu itu ringan, dan Allah memutuskan engkau akan masuk ke dalam suatu tempat neraka hawiyah? Kita sudah mengenal 3 macam neraka dalam telaah ayat Quran. Kita ini neraka utama, jahim, dan yang sedang kita telah adalah neraka hawiyah, suatu tempat yang gerbang utama ketika suatu peristiwa yang paling besar pada saat itu, ketika alam semesta diluluh lantakkan, dijadikan bubur, jiwa-jiwa kita terbang, tubuh-tubuh kita terbang di hari penghisaban, dimasukkan ke dalam suatu neraka yang paling dalam, neraka yang dimana kita ketika melihat langit surga itu hanya berupa bintang-bintang kecil, tapi kita mampu mendengar jerit tawa mereka, desahan-desahan kebahagiaan mereka yang dikumpulkan bertelek-tekan di balai-balai, di rumah-rumah, dengan pemandangan-pemandangan yang dibuka semua hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita di dunia ini hanya baru batas titik nol. -1 kita adalah berupa nyawa yang digantungkan di arsi-arsi Allah dalam bentuk-bentuk debu yang berbentuk nurani. Kita dibimbing oleh cahaya para nabi, cahaya Rasulullah, dibimbing oleh perjuangan-perjuangan para sahabat, para keluarganya, para walinya. Mengapa bisa begitu ringan timbangan kebaikan kita, sementara kita mengenal yang paling hak, mengenal yang paling benar, mengenal yang paling baik? Seorang sufi yang terkenal dengan syair-syairnya yang indah, Rumi, mengatakan, tersesatlah mereka manusia yang mencari Allah dalam bentuk yang sejati, dalam
dalam kesesatannya itu baru kau akan temukan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jiwa-jiwa yang tidak pernah tidur. Hanya fisiknya yang tidur, hanya fisiknya yang lelah, hanya fisiknya yang letih. Namun jiwa-jiwa yang senantiasa mencari ridho Allah, yang mencari cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak akan pernah tertidur, akan senantiasa terjaga, akan senantiasa waspada dari dosa-dosa takabur, ujub, ria, sombong, dengki, nifak, bakil, kikir. Begitu mudah kita mendulang pahala-pahala kebaikan dengan hanya mengingat Allah saja setiap detik, tanpa selainnya, mengharap perhatiannya, mengharap belas kasih sayangnya, mengharap ridhonya. Jangan sampai ringan timbangan kebaikanmu, sehingga engkau tidak punya hujah, sehingga engkau tidak punya bukti bahwa ada Allah di hatimu, ada Allah di pikiranmu, ada Allah di jalanmu, ada Nur Rasulullah, Nur Adam, Nur Nabi Nuh, Nur Nabi Ibrahim, Nur Nabi Muhammad, Nur Nabi Imran. Mereka keluarga-keluarga yang mumpuni, keluarga-keluarga yang mampu menaklukkan kejahatan iblis laknatullah di dalam hati istri-istri mereka, di dalam hati anak-anak mereka, di dalam hati para sahabat mereka. Jangan sampai ringan timbangan kebaikan. Lupakan masa lalu, berusaha untuk sekuat tenaga kita tidak terjebak dalam lumpur kehinaan. Jangan harapkan pujian manusia. Manusia akan mati. Sekaya apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, seintelek apapun, seintegritas apapun, semulia apapun, seagung apapun, manusia akan mati. Pujiannya fana, pujiannya semu, pujiannya akan berakhir. Berharap terus akan pujianmu. Insya Allah kau akan mendapat pujian dari Allah. Terus berpegang kepada tali Allah. Sujudlah. Berlomba-lombalah kepada kebaikan. Berlomba-lombalah kepada kaum jin yang senantiasa memuji Allah. Berlomba-lombalah kepada malaikat yang senantiasa bertasbih dan bersujud kepada Allah. Kita manusia pun mampu. Hanya 5 kali dalam sehari, 17 rakaat. Jika dihitung-hitung tidak lebih dari 2 jam. Itu pun jika kita bacaannya senantiasa lambat. Paling cepat hanya 5 dikali 17, 50 menit, kurang dari 2 jam. Ya Allah, jangan sampai ringan timbangkan kebaikan kita. Kita di dalam neraka awian, neraka yang paling dalam. Karena itu hujah untuk seluruh manusia yang beragama Islam ataupun tidak dikumpulkan dalam tempat yang benar-benar dalam. Surga hanya berupa bintang kecil, namun kita mampu mendengar jeritan kepuasan mereka di sana. Kita diingatkan kembali akan kejahatan-kejahatan kita, kedengkian-kedengkian kita, kebusuk-busukan kita, menghalalkan segala cara kita. Mumpung kita masih diberi napas, mumpung kita masih diberi panca indera yang lengkap. Ayo,
Carilah hanya keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.